Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terhormat Pak Adi dan juga teman-teman yang menonton video ini, dan juga untuk Bapak Ibu dosen. Izinkan kami dari kelompok 13 ingin mempresentasikan mengenai strategi ekspansi pasar internasional untuk produk lokal Aerostrip ke pasar Jerman. Boleh di next. Untuk presentasi kali ini, daftar isinya ada pendahuluan, ada profil produk, analisis pasar internasional, strategi masuk pasar, rancangan strategi, rencana implementasi, tantangan dan mitigasi, dan terakhir adalah kesimpulan dan rekomendasi. Boleh next. Untuk anggota kelompok kami ada saya sendiri, Muhammad Ramadan Putra Yadi, ada Febrian Widianto, ada Gustia Rizky Ramadhani, ada Ibnu Haiban, dan juga Bernardus Evandito Yudhistira. Boleh di next. Oke, kita mulai dari bagian pendahuluan. Industri alas kaki Indonesia memiliki peran strategis dalam rantai pasar global dan termasuk salah satu eksportir utama di Asia. Meskipun ekspor alas kaki Indonesia sempat meningkat pada tahun 2022, tekanan ekonomi global menyebabkan perlambatan pada tahun berikutnya, sehingga menuntut perusahaan untuk melakukan diversifikasi pasar agar pertumbuhan lebih berkelanjutan, begitu sejalan dengan penelitian uh, World Footwear 2023 dan juga World Bank 2022. Lalu Aerospace merupakan merek sepatu lokal asal Klaten yang berhasil membangun posisi kuat di pasar domestik melalui strategi value for money, harga terjangkau dan produksi in-house yang efisien. Nah, model bisnis ini memberikan daya saing di pasaran mass market. Namun, ketergantungan pada pasar domestik berpotensi membatasi pertumbuhan jangka panjang hingga ekspansi internasional menjadi kebutuhan strategis. Jalan penelitian Lestari 2024. Ekspansi internasional memungkinkan perusahaan melakukan diversifikasi pasar, memperpanjang siklus hidup produk, serta meningkatkan daya saing merek di tingkat global. Studi menunjukkan bahwa pasar negara berkembang dengan basis konsumen muda dan sensitif harga, seperti di kawasan Asia Tenggara, menawarkan peluang besar bagi merek kelas aktif berbiaya efisien. Jalan dari informasi yang kita dapatkan dari IMAAC Group tahun 2024. Penelitian ini mengenai internasionalisasi UMKM yang menjelaskan bahwa keberhasilan ekspansi global dipengaruhi oleh kapasitas finansial, kemampuan digital, dan pemanfaatan dari saran dari pemanfaatan e-commerce dan social commerce terbukti meningkatkan UMKM di sektor fashion dan manufaktur sejalan yang ini jadikan referensi dari Anwar et al. 2023, Alheros Lobo et al. 2023, dan juga Melo et al. 2023. Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian ini bertujuan menyusun strategi pemasaran internasional bagi Aerostream, meliput analisis peluang pasar, strategi masuk pasar internasional, perancangan marketing internasional, serta rencana implementasi ekspansi. Penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi praktis bagi perusahaan dan kontribusi akademik bagi kajian internasionalisasi merek lokal di Indonesia. Boleh next. Ya, sebelum masuk ke dalam inti pembahasan, kita kenal dulu profil produk Aerostate itu sendiri dan akan dilanjutkan oleh rekan saya. Bentuknya dipersilahkan. Oke, untuk selanjutnya profil produk dari Aerostreet. Aerostreet merupakan brand sepatu lokal yang berasal dari Klaten, Jawa Tengah, yang kini sudah tembus pasar mancanegara. Berdiri pada tahun 2015 oleh Aditya Cesariko, pada awalnya Aerostreet diproduksi dengan segmentasi sepatu pria dan merambah segmentasi ke sepatu sekolah. Setelah itu, Aerostreet melakukan pengembangan bisnisnya dengan memproduksi model dan varian sepatu lainnya seperti olahraga, kasual, dan formal. Dengan menyadari kebutuhan sepatu sebagai kebutuhan sekunder yang cukup penting, Aerostreet mengedepankan slogan "Now everyone can buy a good shoes" dengan harapan masyarakat Indonesia bisa mempunyai sepatu berkualitas dengan harga yang terjangkau. Di tengah gejolak pandemi, Aerostreet dituntut tetap memenuhi kebutuhan pasar dengan mengubah haluan dari menjual secara luring menjadi mengandalkan e-commerce. Lalu, Aerostreet
melakukan kolaborasi dengan brand lain yang dimulai pada awal tahun 2021. Aerostreet sudah banyak berkolaborasi dengan berbagai brand dan vendor untuk mendongkrak penjualan sepatu. Ini merupakan salah satu strategi dari Aerostreet untuk membentuk kesadaran merek pada masyarakat luas. Hingga dihitung per tanggal 29 Juni 2022, Aerostreet sudah memiliki kurang lebih 3.000 karyawan, pabrik lebih dari 2 hektar, omset yang mencapai ratusan miliar, dan mempunyai gudang dan pabrik sendiri. Aerostreet sangat konsentrasi di inovasi produk dan harga. Pada awal peluncuran di e-commerce, Aerostreet menjual sepatu dengan harga Rp99.000 dan setelah itu Aerostreet melakukan inovasi dengan mencoba menjual produk sepatu kolaborasi dengan brand atau vendor lain. Vendor yang dapat bekerja sama dan cukup beragam seperti grup musik popang asal Yogyakarta yaitu Endang Sukamti yang menjadikan desain sepatu yang disuguhkan cocok dengan karakteristik anak band. Boleh di next. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, selanjutnya kita masuk ke bagian analisis pasar internasional. Nah, pada pemilihan negara tujuan ini kami memilih Jerman. Karena pada potensi pasar, Jerman merupakan negara dengan jumlah penduduk sekitar 83 juta jiwa, menjadikannya pasar konsumen terbesar di Uni Eropa. Struktur demografinya didominasi oleh kelompok usia produktif dan urban, terutama di kota-kota besar seperti Berlin, Hamburg, Munich, dan Frankfurt, yang memiliki tingkat konsumsi tinggi terhadap produk fashion dan gaya hidup. Segmen milenial dan Gen Z memiliki peran penting dalam pasar alas kaki, karena kelompok ini cenderung mengikuti tren streetwear, casual, dan athleisure yang relevan dengan karakter produk Aerostreet. Nah, dari sisi daya beli, Jerman memiliki PDB per kapita yang tinggi dibandingkan rata-rata negara Eropa, sehingga konsumen relatif memiliki kemampuan finansial yang kuat. Namun demikian, pasar Jerman tidak hanya didominasi oleh produk premium, melainkan juga memiliki segmen konsumen rasional yang mencari keseimbangan antara harga, kualitas, dan daya tahan produk. Kondisi ini membuka peluang bagi Aerostreet untuk masuk pada segmen menengah atau middle market yang dengan menawarkan sepatu berkualitas baik, desain fungsional, dan harga yang lebih terjangkau dibandingkan merek global ternama. Potensi pasar Jerman tidak semata-mata terletak pada besarnya daya beli, tetapi pada kesesuaian antara kebutuhan konsumen yang value-oriented dengan positioning Aerostreet sebagai merek yang menekankan kualitas dan keterjangkauan. Kemudian yang kedua itu regulasi perdagangan dan perjanjian internasional. Nah, sebagai anggota Uni Eropa, Jerman menerapkan sistem regulasi perdagangan yang terstandarisasi di tingkat regional. Produk alas kaki yang masuk ke pasar Jerman wajib memenuhi berbagai ketentuan teknis dan keselamatan, seperti standar bahan, pelabelan produk, serta regulasi kimia, misalnya pembatasan zat berbahaya. Regulasi ini memang meningkatkan biaya kepatuhan bagi produsen non-Uni Eropa. Namun di sisi lain, menciptakan kepastian hukum dan perlindungan pasar yang jelas bagi produk yang telah lolos standar. Indonesia dan Uni Eropa juga terlibat dalam proses kerja sama perdagangan yang lebih luas, termasuk negosiasi perjanjian dagang yang bertujuan untuk menurunkan hambatan tarif dan non-tarif. Walaupun belum sepenuhnya bebas bea, kerangka hubungan dagang ini memberikan prospek jangka panjang bagi produk Indonesia, termasuk alas kaki, untuk mendapatkan akses pasar yang lebih kompetitif di Eropa. Nah, bagi Aerostreet, kondisi ini berarti bahwa ke pasar Jerman menuntut kesiapan administratif dan kepatuhan regulasi, namun sekaligus menawarkan keuntungan berupa akses ke pasar Uni Eropa yang luas dan terintegrasi apabila standar tersebut dapat dipenuhi secara konsisten. Nah, yang ketiga ini kondisi sosial budaya yang relevan. Konsumen Jerman dikenal memiliki karakter rasional, kritis, dan berorientasi jangka panjang dalam pengambilan keputusan pembelian. Mereka cenderung tidak mudah tergoda oleh tren sesaat, melainkan menilai produk berdasarkan fungsi, kenyamanan, daya tahan, dan kejelasan informasi produk. Hal ini menuntut Aerostreet untuk tidak hanya menjual desain, tetapi menekankan aspek teknis seperti kualitas bahan, ketahanan sol, serta kenyamanan penggunaan.
Selain itu, masyarakat Jerman memiliki tingkat kesadaran sosial dan lingkungan yang tinggi. Isu berkelanjutan, etika produksi, dan tanggung jawab sosial perusahaan menjadi faktor penting dalam persepsi merek. Produk yang dapat dikaitkan dengan praktik produksi yang bertanggung jawab, efisiensi sumber daya, dan transparansi rantai pasok. Boleh di next. Pada bagian ini akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, yang berikutnya ini adalah analisis Pestel. Jadi yang pertama ini ada faktor politik, yaitu Jerman memiliki stabilitas politik yang tinggi dan iklim yang aman. Jadi Jerman ini dikenal dengan stabilitas politik yang tinggi sebagai bagian dari Uni Eropa yang menciptakan lingkungan bisnis yang aman dan dapat diprediksi. Hubungan bilateral antara Indonesia dan Jerman yang harmonis didukung oleh perjanjian perdagangan seperti ASEAN-EU dapat memfasilitasi ekspor produk Aerostreet dengan lebih mudah. Namun, regulasi perdagangan Uni Eropa ini yang ketat, termasuk aturan impor untuk barang tekstil dan alas kaki, mengharuskan Aerostreet memenuhi standar keamanan produk seperti REACH untuk bahan kimia dalam sepatu. Selain itu, kebijakan proteksionisme di sektor manufaktur Eropa seperti subsidi bisa menimbulkan hambatan tarif impor yang mencapai 12-17% untuk sepatu, sehingga Aerostreet disarankan untuk membangun kemitraan dengan distributor lokal. Yang kedua adalah faktor ekonomi. Ekonomi Jerman sebagai yang terbesar keempat di dunia dengan PDB per kapita sebesar 45.000 euro menawarkan daya beli konsumen yang tinggi, terutama di segmen fashion dan gaya hidup urban di kota-kota seperti Berlin dan Munich. Pasar sepatu Jerman bernilai lebih dari 10 miliar euro per tahun dengan pertumbuhan e-commerce yang mencapai 15% tahunan, memberikan peluang bagi Aerostreet untuk menargetkan kelas menengah atas yang mencari produk berkualitas dengan harga kompetitif. Namun, fluktuasi nilai tukar euro terhadap rupiah dapat meningkatkan biaya produksi dan logistik. Sementara inflasi rendah dan suku bunga ECB yang stabil mendukung daya saing bunga. Tantangan utama adalah persaingan ketat dari merek global seperti Adidas dan Puma yang berbasis di Jerman, sehingga Aerostreet perlu mengadopsi strategi harga dinamis. Yang ketiga adalah faktor sosial. Masyarakat Jerman ini sangat sadar terhadap tren mode, yaitu dengan preferensi kuat terhadap produk yang fungsional, nyaman, dan berkelanjutan, terutama di kalangan milenial dan Gen Z yang mendominasi 40% pembeli sepatu. Aerostreet dengan akar budaya Indonesia yang kaya, dapat memanfaatkan cerita brand seperti inspirasi dari streetwear lokal untuk menarik konsumen yang menghargai autentisitas dan keberagaman. Namun, konsumen Jerman cenderung skeptis terhadap merek impor jika tidak selaras dengan nilai sosial mereka, seperti etika dan pemberdayaan komunitas. Jadi, Aerostreet ini mendukung pengrajin lokal di Indonesia. Berikutnya ini adalah faktor teknologi. Jerman ini memimpin dalam adopsi teknologi digital dengan 90% populasi menggunakan internet dan e-commerce, menyumbang 20% penjualan retail sepatu ini dengan mengintegrasikan toko online multilingual dan fitur AR. Aerostreet dapat memanfaatkan reality untuk mencoba sepatu secara virtual yang semakin populer di pasar fashion Eropa. Inovasi dalam rantai pasok seperti penggunaan AI untuk prediksi tren dan blockchain untuk transparansi bahan baku akan membantu Aerostreet bersaing dengan merek lokal yang sudah maju secara teknologi. Berikutnya adalah faktor lingkungan. Kesadaran lingkungan di Jerman ini sangat tinggi dengan 70% konsumen memprioritaskan produk ramah lingkungan didorong oleh undang-undang seperti Green Deal Uni Eropa yang menargetkan netralitas karbon pada tahun 2050. Jadi Aerostreet ini harus menekankan penggunaan bahan berkelanjutan seperti kulit nabati atau daur ulang dalam produksinya untuk memenuhi standar ini. Karena konsumen Jerman ini sering memboikot merek dengan jejak karbon yang tinggi dari impor jarak jauh. Berikutnya ini adalah faktor hukum. Pada faktor hukum, kerangka hukum Jerman dan Uni Eropa ini sangat ketat menuntut kepatuhan penuh dari Aerostreet, termasuk regulasi produk untuk alas kaki yang mengatur bahan berbahaya dan pelabelan wajib dalam bahasa Jerman. Hak kekayaan intelektual harus dilindungi melalui pendaftaran merek dagang di
EUPO atau European Union Intellectual Property Office untuk menghindari pemalsuan atau sengketa dengan merek lokal. Eh, untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya kita akan masuk ke analisis persaingan Potters Five Forces. Yang pertama adalah ancaman dari pendatang baru atau threat of new entrants. Yang kedua ada daya tawar pemasok bargaining power of suppliers. Dan yang ketiga ada daya tawar pembeli bargaining power of buyers. Selanjutnya ada ancaman dari produk atau jasa pengganti atau threat of substitute products or services. Dan persaingan di antara pesaing yang ada rivalry among existing competitors. Boleh di next. Selanjutnya kita akan masuk untuk pembahasan lebih mendalam tentang ancaman dari pendatang baru dan daya tawar pemasok. Memasuki pasar Jerman membawa tantangan besar bagi Aerostreet. Pertama, ancaman pendatang baru dinilai tinggi karena adanya hambatan regulasi yang bersifat mutlak. Setiap produk yang masuk wajib memiliki sertifikasi Conformité Européenne atau CE sebagai bukti pemenuhan standar keamanan Eropa serta mematuhi REACH yaitu regulasi ketat Uni Eropa yang mengontrol penggunaan zat kimia berbahaya dalam bahan baku sepatu. Biaya sertifikasi ini sangat tinggi dan beresiko untuk menggerus margin dari Aerostreet. Yang kedua ada daya tawar pemasok, berada pada level moderat hingga tinggi. Di Eropa, kekuatan pemasok ditentukan oleh kepatuhan kepada standar di Eropa. Bukan sekedar volume produksi, kita juga sangat bergantung pada pemasok yang mampu menjamin bahan baku yang REACH compliant atau memiliki sertifikasi OECO-TEX yang menjamin keamanan tekstil dari zat berbahaya. Ketergantungan ini dapat meningkatkan cost of goods sold atau COGS atau biaya pokok penjualan kita secara signifikan karena harga bahan baku premium tersebut. Boleh di next. Selanjutnya kita akan membahas tentang daya tawar pembeli serta ancaman produk substitusi. Selanjutnya dari daya tawar pembeli dinilai sangat tinggi. Di tingkat B2B atau business to business, raksasa e-commerce seperti Zalando dan Amazon bertindak sebagai gatekeepers atau penjaga gerbang yang mendikte harga dan margin. Sementara di tingkat B2C atau business to consumer, konsumen Jerman sangat menghargai legal big date atau ketahanan jangka panjang atau durabilitas. Kita harus berhati-hati dengan fenomena price signaling di mana harga yang terlalu murah justru akan dianggap konsumen sebagai sinyal kualitas dari produk kita yang rendah. Nah, terkait ancaman produk substitusi, levelnya juga sangat tinggi karena kuatnya dominasi merek heritage atau merek lokal seperti Adidas yang dianggap sebagai investasi dari gaya yang sulit untuk disaingi. Untuk bersaing, Aerostreet tidak menonjolkan sejarah merek, melainkan diferensiasi fungsional melalui teknologi shoes injection mold. Ini adalah teknologi di mana sol menyatu sempurna dengan badan sepatu tanpa lem yang memberikan durabilitas teknis lebih tinggi dan lebih unggul dibanding dengan sepatu-sepatu konvensional. Next slide. Ya, dan yang faktor terakhir atau force terakhir adalah intensitas persaingan di antara pesaing yang ada atau existing competitors. Yang ada sangat intens karena pasar Jerman didominasi oleh oligopoli merek global yang memiliki sumber daya R&D atau Research and Development hampir tidak terbatas. Karena nilai ekuitas merek atau brand equity Aerostreet masih kosong atau nol di Eropa nol, kita tidak mungkin memenangkan perang secara harga langsung. Strategi kita adalah mengadopsi diferensiasi terfokus dengan menawarkan engineered value product dengan ketahanan teknis yang tinggi yang dirancang secara efisien agar tetap terjangkau dan margin perusahaan Aerostreet tetap aman. Next. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya adalah analisis SWOT dari produk Aerostreet.
Jadi untuk strength-nya ini atau kekuatannya ini, produk Aerostreet ini berkualitas sepatu yang kuat, nyaman, dan tahan lama. Yang kedua adalah harga lebih terjangkau dibandingkan dengan merek-merek global seperti Adidas, Puma, dan lainnya. Yang ketiga adalah desain modern, kasual, dan sporty yang cocok dengan anak muda seperti milenial dan Gen Z. Yang keempat adalah sesuai dengan tren gaya hidup anak muda Eropa. Dan yang terakhir adalah produksi efisien dan ramah lingkungan sebagai nilai tambah yang nantinya akan menjadi competitive advantage di pasar Jerman. Eh, untuk kelemahan atau weaknesses-nya adalah yang pertama pengalaman ekspor dan distribusi internasionalnya masih terbatas. Yang kedua adalah brand awareness di pasar Jerman yang masih rendah. Yang ketiga adalah persepsi kualitas yang kalah dari merek Eropa mapan seperti merek sepatu Adidas, Puma, dan yang lainnya. Yang keempat adalah tantangan regulasi logistik dan pajak Eropa. Dan yang terakhir adalah perbedaan bahasa, budaya, dan preferensi konsumen. Berikutnya adalah opportunities atau kesempatan. Yang pertama adalah tren konsumsi ramah lingkungan di Jerman yang semakin meningkat, yang sejalan dengan kekuatan dari produk Aerostreet, yaitu menekankan produk ramah lingkungan. Yang kedua adalah e-commerce memudahkan masuk pasar tanpa toko fisik. Jadi memudahkan Aerostreet ini untuk lebih irit dalam biaya. Yang ketiga adalah kolaborasi influencer lokal mempercepat brand awareness dari produk Aerostreet. Yang keempat adalah konsumen muda aktif di media sosial yang akan menjadi target utama dari produk Aerostreet yang desainnya modern, kasual, dan sporty ini. Dan yang terakhir adalah dukungan pemerintah Indonesia yang membuka peluang ekspor dari produk Aerostreet. Yang terakhir adalah ancaman atau threats. Yang pertama adalah persaingan ketat dari merek global mapan seperti Adidas tadi. Yang kedua adalah regulasi UI ketat berisiko penolakan produk dari masyarakat Jermannya itu sendiri. Yang ketiga adalah fluktuasi nilai tukar yang mempengaruhi harga dan margin. Yang keempat adalah preferensi kuat pada merek lokal yang sudah mapan yang setelah disebutkan tadi. Yang terakhir adalah kepercayaan konsumen terhadap merek baru ini masih rendah. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, untuk selanjutnya itu strategi bagaimana Aerostreet bisa masuk pasar internasional. Untuk strategi yang pertama yaitu melalui pendekatan digital first internationalization, yaitu memanfaatkan platform digital seperti e-commerce lintas negara sebagai pintu masuk ke pasar global. Pendekatan ini relevan bagi merek lokal seperti Aerostreet dengan sumber daya yang terbatas karena memungkinkan ekspansi internasional tanpa investasi fisik yang besar, seperti pendirian toko atau anak perusahaan di luar negeri. Aerostreet dapat menggunakan platform seperti Shopee Global, Lazada Cross Border, ataupun Amazon Global Selling. Aerostreet juga dapat menjangkau konsumen internasional secara langsung, sekaligus menguji potensi pasar. Strategi ini dapat membantu Aerostreet memahami preferensi konsumen asing, pola permintaan, serta sensitivitas harga secara real time, sehingga risiko kegagalan ekspansi dapat ditekan sejak tahap awal. Untuk strategi yang kedua yaitu validasi pasar berbasis data dan pembelajaran inkremental. Pemanfaatan kanal digital dapat memungkinkan Aerostreet melakukan validasi pasar secara bertahap dan berbasis data. Melalui data penjualan, ulasan konsumen, serta interaksi digital, Aerostreet dapat memperoleh insight mengenai desain produk yang diminati, persepsi kualitas, hingga ekspektasi layanan dari konsumen internasional. Proses pembelajaran ini bersifat inkremental, di mana keputusan ekspansi tidak diambil secara spekulatif, melainkan berdasarkan respon pasar yang aktual. Untuk strategi yang ketiga yaitu penguatan kapabilitas pemasaran digital internasional. Keberhasilan ekspansi digital sangat bergantung pada kapabilitas pemasaran digital internasional yang dimiliki perusahaan. Aerostreet perlu mengembangkan kemampuan dalam mengelola konten lintas budaya, memanfaatkan media sosial global, serta menyusun narasi merek yang relevan bagi konsumen internasional. Penyesuaian pesan merek menjadi krusial dari sekedar menonjolkan harga murah menjadi narasi nilai yang lebih universal seperti kenyamanan, gaya hidup urban,
dan value for money. Untuk strategi yang keempat, yaitu strategi entry mode bertahap dan fleksibel. Setelah validasi pasar digital menunjukkan hasil yang positif, Aerostreet dapat melanjutkan ekspansi melalui pemilihan entry mode yang bertahap dan fleksibel. Alih-alih langsung mendirikan anak perusahaan di luar negeri, Aerostreet dapat mengkombinasikan ekspor langsung, kerjasama dengan distributor lokal, serta penggunaan mitra fulfillment di negara tujuan. Untuk strategi yang kelima yaitu optimalisasi logistik dan pengalaman konsumen global. Dalam konteks e-commerce internasional, kualitas logistik dan pengalaman pengiriman menjadi faktor penentu kepuasan konsumen. Aerostreet perlu memastikan kecepatan pengiriman, transparansi biaya, serta kemudahan proses pengembalian produk agar kepercayaan konsumen dapat terjaga. Kerjasama dengan penyedia logistik internasional yang andal menjadi langkah strategis untuk meningkatkan kualitas layanan pasca pembelian. Untuk strategi yang terakhir atau yang keenam, orientasi jangka panjang, digital maturity dan keberlanjutan. Dalam jangka menengah dan panjang, strategi internasional Aerostreet perlu diarahkan pada peningkatan digital maturity dan integrasi praktik keberlanjutan. Konsumen global semakin memperhatikan aspek lingkungan, etika produksi, dan tanggung jawab sosial perusahaan. Oleh karena itu, Aerostreet dapat mulai mengkomunikasikan praktik produksi yang bertanggung jawab, efisiensi rantai pasok, serta penggunaan kemasan ramah lingkungan sebagai bagian dari nilai merek. Boleh di next. Untuk selanjutnya, ada perancangan strategi pemasaran internasional. Rancangan strategi pemasaran internasional ini disusun sebagai kerangka strategis yang menjadi dasar bagi pelaksanaan ekspansi Aerostreet ke pasar Jerman. Nah, jadi strategi yang dirancang berfokus pada penentuan segmen pasar sasaran, positioning merek, tingkat adaptasi strategi pemasaran, serta perancangan bauran pemasaran internasional atau marketing mix yang tentunya harus sesuai dengan karakteristik pasar Jerman. Nah, rancangan ini bersifat strategis dan juga konseptual. Sementara buat aspek teknis dan operasional dijabarkan lebih lanjut pada bagian rencana implementasi. Oke, jadi yang pertama ini ada perencanaan STP atau segmenting, targeting, dan positioning. Nah, untuk segmenting sendiri, segmentasi pasar ini eh, pasar alas kaki di Jerman tuh disegmentasikan berdasarkan beberapa kriteria utama ya. Pertama dari sisi demografis, segmen yang relevan itu konsumen yang berusia 18 sampai 35 tahun yang tentunya tinggal di wilayah urban dan memiliki tingkat pendapatan menengah. Terus dari sisi psikografis, segmen ini ditandai dengan gaya hidup aktif, rasional dalam belanja ya. Terus serta memiliki orientasi uh, pada nilai atau yang biasa kita dengar value oriented, yaitu keseimbangan antara harga, kualitas, dan juga daya tahan produk. Terus dari sisi perilaku konsumen dalam segmen ini menggunakan sepatu kasual ya dan lifestyle sebagai alas kaki sehari-hari buat aktivitas rutin, terus juga bekerja informal maupun kegiatan sosial. Nah, terus di bagian targeting, eh, berdasarkan segmentasi tersebut, Aerostreet ini menargetkan segmen urban middle market di Jerman yang mencari sepatu kasual fungsional, tentunya dengan kualitas andal dan harga yang wajar ya. Segmen ini dipilih karena memiliki ukuran pasar yang besar, tingkat adopsi e-commerce yang tinggi, dan juga kecenderungan untuk mencoba merek baru selama nilai produk yang ditawarkan jelas dan kredibel. Nah, untuk strategi targeting ini juga selaras ya dengan keterbatasan sumber daya Aerostreet terhadap tahap awal ekspansi, sehingga perusahaan dapat fokus pada segmen yang paling potensial dulu nih dan juga relevan. Terus ada positioning. Aerostreet diposisikan sebagai merek sepatu kasual yang menawarkan nilai fungsional eh, dan daya tahan teknis tinggi. Nah, untuk penggunaan sehari-hari tentunya di lingkungan urban. Nah, positioning ini menekankan aspek kualitas, kenyamanan, dan juga durability produk
bukan sekedar harga murah. Dengan pendekatan ini, Aerostreet diharapkan berupaya membangun uh, pers- persepsi sebagai merek yang memberikan engineered value. Artinya yaitu produk dengan kualitas yang dirancang secara efisien sehingga mampu memberikan manfaat jangka panjang bagi konsumen di Jerman. Nah, kedua ini ada strategi adaptasi dan standarisasi ya. Dalam konteks pemasaran internasional, Aerostrip ini menerapkan strategi adaptasi parsial atau partial adaptation. Nah, jadi produk inti dan konsep desain dasar tetap distandarisasi buat menjaga efisiensi produksi dan juga konsistensi kualitasnya. Nah, namun beberapa elemen pemasaran diadaptasi agar sesuai dengan karakteristik pasar di Jerman. Nah, adaptasi dilakukan terutama pada aspek komunikasi pemasaran, pilihan warna dan gaya desain yang lebih netral dan minimalis. Terus juga serta penyesuaian ukuran ya dan pelabelan produk sesuai standar di Uni Eropa. Nah, pendekatan ini memungkinkan Aerostreet mempertahankan keunggulan biaya produksi sekaligus meningkatkan relevansi produk dan pesan merek di pasar Jerman yang memiliki preferensi berbeda dengan pasar domestik. Boleh di next. Nah, untuk selanjutnya eh, ada rancangan bauran pemasaran internasional ya, atau bahasa yang kita sering dengar marketing mix. Nah, pertama di sini ada produk. Produk Aerostreet ini yang dipasarkan di Jerman difokuskan pada kategori sepatu kasual dan juga lifestyle untuk penggunaan sehari-hari. Nah, untuk keunggulan produk ditekankan pada daya tahan, kenyamanan, dan juga kualitas teknis, termasuk teknologi produksi yang memastikan sol sepatu ya lebih kuat dan tahan lama. Nah, kepatuhan terhadap standar kualitas dan keselamatan di Uni Eropa ini menjadi bagian integral ya dari nilai produk yang ditawarkan. Sehingga produk nggak hanya menarik secara desain, tapi juga kredibel secara fungsional. Nah, lanjut masuk ke harga atau price. Strategi harga yang diterapkan adalah value based pricing yang tadi sudah saya sebutkan, yaitu penetapan harga berdasarkan nilai yang dirasakan konsumen. Harga produk diposisikan pada segmen menengah untuk menghindari persepsi kualitas rendah yang sering dikaitkan dengan harga terlalu murah di pasar Jerman. Nah, diharapkan dengan strategi ini, Aerostreet eh, bertujuan membangun keseimbangan ya antara keterjangkauan dan juga persepsi kualitas. Jadi, produk dapat diterima sebagai alternatif rasional terhadap merek global yang lebih mahal. Terus ada promotion. Strategi promosi ini menitik beratkan pada komunikasi nilai produk, bukan pada perang harga. Pesan promosi ini difokuskan untuk aspek fungsionalitas, daya tahan, kenyamanan, serta praktik produksi yang bertanggung jawab. Nah, pendekatan ini dirancang untuk membangun kepercayaan konsumen Jerman yang cenderung lebih kritis dan berhati-hati ya terhadap merek baru. Narasi merek ini dikembangkan ya sebagai sepatu kasual yang andal untuk penggunaan sehari-hari dan dengan desain sederhana dan juga kualitas yang dapat diandalkan dalam jangka panjang. Nah, selanjutnya ada branding internasional nih, strategi branding internasional dalam pasar Jerman yang didominasi oleh merek global ya. Dengan sejarah yang ya kita tahu lah merek global di Jerman tuh juga udah banyak. Nah, Aerostreet ini nggak hanya memosisikan diri berdasarkan heritage merek, tapi juga pada kredibilitas teknis dan nilai fungsional. Yang berkali-kali sudah saya sebutkan juga, karena ini penting. Strategi branding internasional ini difokuskan pada penciptaan citra merek yang transparan, efisien, dan juga dapat dipercaya. Nah, identitas sebagai merek asal Indonesia ini disampaikan secara kontekstual sebagai sumber produksi yang efisien dan juga kompeten, tanpa menonjolkan aspek nasionalisme yang apa ya secara berlebihan lah karena ibaratnya masuknya pasar internasional. Nah, pendekatan ini bertujuan juga biar merek Aerostreet diterima sebagai bagian dari ekosistem nih pasar alas kaki global, bukan sekedar produk impor dari negara berkembang yang cuma pengen tersohor gitu. Boleh next.
Oke, untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, selanjutnya masuk ke bagian rencana implementasi. Rencana implementasi ekspansi Aerostreet ke pasar Jerman disusun secara bertahap dan terukur, dengan mempertimbangkan keterbatasan sumber daya perusahaan, kompleksitas regulasi Uni Eropa, serta kebutuhan adaptasi pasar. Pendekatan bertahap ini bertujuan untuk meminimalkan risiko kegagalan awal sekaligus memungkinkan proses pembelajaran pasar secara berkelanjutan. Nah, di sini yang pertama itu tahap persiapan internal dan kepatuhan regulasi. Tahap awal implementasi difokuskan pada kesiapan internal perusahaan dan pemenuhan aspek legal. Aerostreet perlu melakukan audit internal terhadap bahan baku, proses produksi, serta standar kualitas produk agar sesuai dengan regulasi impor Uni Eropa, khususnya terkait keamanan bahan dan pelabelan produk alas kaki. Pada tahap ini, perusahaan juga perlu menyesuaikan spesifikasi produk, di antaranya itu material, ukuran, dan label, agar sesuai dengan preferensi dan regulasi pasar Jerman. Kemudian mengurus sertifikasi dan dokumen ekspor yang dibutuhkan sebelum produk dapat masuk ke pasar Uni Eropa. Yang terakhir itu mempersiapkan perlindungan merek melalui pendaftaran hak kekayaan intelektual di tingkat Uni Eropa untuk menghindari risiko pemalsuan atau sengketa merek. Nah, yang kedua ini penentuan mode masuk pasar dan mitra distribusi. Setelah kesiapan internal tercapai, Aerostreet dapat memasuki tahap pemilihan mode masuk pasar. Pada fase awal, strategi yang paling realistis adalah ekspor tidak langsung atau ekspor langsung melalui mitra lokal, seperti distributor atau platform e-commerce Eropa. Pemilihan mitra lokal dilakukan untuk mengurangi kompleksitas distribusi dan logistik lintas negara, memanfaatkan pemahaman mitra terhadap perilaku konsumen dan sistem retail di Jerman, kemudian mempercepat proses penetrasi pasar tanpa investasi besar pada toko fisik. Nah, yang ketiga ini implementasi strategi pemasaran dan branding. Pada tahap ini, pelaksanaan strategi pemasaran yang disesuaikan dengan karakteristik konsumen Jerman, fokus utama pemasaran tidak diarahkan pada harga murah, melainkan pada nilai produk atau value proposition yang mencakup kualitas, daya tahan, dan fungsionalitas. Strategi pemasaran yang diimplementasikan yaitu penyusunan komunikasi merek yang menekankan kualitas teknis produk, kenyamanan, dan keandalan untuk penggunaan jangka panjang. Kemudian pemanfaatan kanal digital seperti media sosial dan e-commerce untuk membangun kesadaran merek secara bertahap. Yang terakhir, kolaborasi dengan influencer atau konten kreator lokal yang relevan dengan gaya hidup urban dan streetwear, guna membangun kepercayaan konsumen terhadap merek baru. Kemudian yang keempat ini ada pengelolaan logistik dan layanan purna jual. Untuk memastikan pengalaman konsumen yang positif, Aerostreet perlu menyiapkan sistem logistik dan layanan purna jual yang andal. Pengelolaan logistik ini difokuskan pada ketepatan waktu pengiriman, keamanan produk, dan efisiensi biaya. Nah, pada tahap ini perusahaan dapat bekerja sama dengan penyedia logistik internasional yang memiliki jaringan kuat di Eropa. Kemudian menyediakan informasi pengiriman dan kebijakan pengembalian produk yang transparan. Bisa juga dengan mengelola layanan pelanggan secara responsif, khususnya untuk menangani keluhan, penukaran ukuran, atau pengembalian produk. Nah, yang terakhir ini melalui evaluasi kinerja dan pengembangan bertahap. Nah, pada tahap akhir implementasi ini, evaluasi kinerja ekspansi pasar, evaluasi dilakukan secara berkala dengan mengukur indikator utama seperti volume penjualan, tingkat penerimaan pasar, ulasan konsumen, serta efisiensi biaya distribusi. Berdasarkan hasil evaluasi tersebut, Aerostreet dapat menyesuaikan desain produk atau strategi harga sesuai respons pasar, memperluas variasi produk yang dipasarkan di Jerman, dan mempertimbangkan peningkatan skala bisnis seperti pembukaan gudang distribusi regional atau kerjasama retail fisik, apabila permintaan pasar menunjukkan tren positif. Nah, pendekatan bertahap ini memungkinkan Aerostreet untuk belajar dari pasar, mengurangi risiko ekspansi agresif, dan membangun fondasi yang lebih kuat untuk pertumbuhan jangka panjang di pasar internasional. Boleh di next? Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya.
Oke, yang selanjutnya ini adalah tantangan dan mitigasi risiko yang harus dilakukan oleh Aerostreet jika memasuki pasar Jerman. Yang pertama adalah tantangan politik dan regulasi. Jadi yang pertama ini risiko politik dan regulasi impor Uni Eropa yang tinggi. Yang kedua adalah wajib patuh sertifikasi CE marking dan REACH. Dan yang ketiga adalah perubahan tarif dapat menaikkan biaya ekspor. Untuk memitigasi risiko ini, Aerostreet ini perlu menjalin kerjasama dengan distributor atau agen lokal di Jerman yang memahami peraturan ekspor dan impor, serta mengurus sertifikasi internasional sejak dini agar produk bisa diterima dengan tanpa hambatan. Perusahaan juga harus sebaiknya mengikuti pameran dagang di Eropa dan berkomunikasi dengan atasi perdagangan Indonesia untuk memastikan kegiatan ekspor berjalan dengan sesuai ketentuan. Yang kedua adalah tantangan budaya dan preferensi. Tantangan yang dihadapi adalah yang pertama itu perbedaan budaya dan preferensi konsumen Jerman. Yang kedua adalah konsumen Jerman ini lebih menilai kualitas, daya tahan, dan desain yang simpel. Dan yang ketiga adalah loyalitas tinggi pada merek lokal yang sudah mapan. Sebagai strategi mitigasi, Aerostreet ini perlu melakukan riset pasar yang mendalam tentang gaya hidup dan preferensi fashion masyarakat Jerman. Aerostreet ini dapat menyesuaikan desain sepatu dengan warna-warna netral dan tampilan minimalis, serta menonjolkan nilai ramah lingkungan. Misalnya melalui penggunaan bahan daur ulang, kemasan eco-friendly. Untuk memperkuat penerimaan budaya, Aerostreet juga dapat bekerja sama dengan influencer lokal di bidang gaya hidup dan olahraga untuk membangun citra merek yang positif dan autentik di mata konsumen Jerman. Yang ketiga adalah tantangan logistik dan distribusi. Tantangan yang dihadapi yang pertama itu logistiknya yang berjarak jauh, meningkatkan biaya dan waktu pengiriman. Yang kedua adalah risiko keterlambatan dan gangguan stok. Dan yang ketiga adalah prosedur bea cukai dan pergudangan yang kompleks. Untuk memitigasi risiko ini, Aerostreet ini dapat menjalin kemitraan dengan perusahaan logistik internasional berpengalaman seperti DHL yang sudah memiliki sistem pengiriman terintegrasi di Eropa. Perusahaan juga bisa membuka gudang distribusi kecil di wilayah Jerman Barat atau Belanda agar stok lebih dekat ke konsumen Eropa. Strategi lainnya adalah memanfaatkan e-commerce seperti Amazon atau Shopee Eropa yang memungkinkan penjualan langsung tanpa harus menyimpan stok besar di Eropa. Dengan sistem pre-order dan digital tracking, Aerostreet dapat mengontrol arus barang lebih efisien sekaligus menekan biaya pengiriman. Dan yang terakhir adalah tantangan keuangan dan nilai tukar. Tantangan yang dihadapi adalah yang pertama itu risiko fluktuasi nilai tukar rupiah dan euro. Yang kedua adalah biaya sertifikasi, promosi, dan logistik yang cukup tinggi di Jerman. Dan yang ketiga adalah penetapan harga dalam euro yang menjaga stabilitas. Untuk mengurangi dampak risiko keuangan ini, Aerostreet dapat menetapkan strategi harga berbasis mata uang euro agar nilai jual tetap stabil di pasar Jerman. Perusahaan juga dapat menggunakan instrumen lindung nilai atau hedging untuk melindungi keuntungan dari fluktuasi kurs. Selain itu, mencari mitra investasi atau distributor Eropa bisa membantu berbagi beban biaya ekspansi dan memperkuat arus kas. Aerostreet ini juga perlu menyusun perencanaan keuangan jangka panjang, termasuk proyeksi arus kas, margin keuntungan, dan strategi pembiayaan ekspor, agar operasi di pasar baru, yaitu Jerman, bisa berjalan dengan risiko yang minimal. Untuk bab terakhir, yaitu kesimpulan, akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya akan masuk ke kesimpulan. Sebagai kesimpulan, ekspansi ke Jerman sangat menjanjikan jika Aerostreet bergeser dari strategi murah menjadi durabilitas teknis. Aerostreet akan menggunakan pendekatan digital first internationalization, yaitu memanfaatkan platform digital untuk melakukan validasi pasar secara real time tanpa investasi fisik yang besar di awal. Namun, keberhasilan ini mutlak bergantung pada pemenuhan regulasi CE, REACH, serta standar
keberlanjutan yang menjadi tuntutan utama di Uni Eropa. Next. Selanjutnya ada rekomendasi strategis, yaitu untuk yang pertama, Aerostreet harus mampu mengutamakan kepatuhan hukum dengan mendaftarkan merek di European Union Intellectual Property Office, guna melindungi hak kekayaan intelektual dari produk Aerostreet itu sendiri. Kedua, dalam aspek keuangan, Aerostreet akan menggunakan strategi hedging atau lindung nilai untuk melindungi nilai tukar rupiah terhadap euro. Secara operasional, Aerostreet akan bekerja sama dengan fulfillment center atau pusat distribusi lokal di Eropa untuk mempercepatkan last mile delivery, yaitu tahap akhir pengiriman barang langsung ke tangan konsumen. Terakhir, slide next. Ya. Terakhir, Aerostreet harus mengadopsi praktik keberlanjutan sustainability melalui kemasan ramah lingkungan untuk memenangkan kepercayaan konsumen Jerman yang sangat peduli terhadap isu sustainability atau isu lingkungan. Next. Sekian, dikembalikan ke moderator. Oke, demikian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan. Apabila itu tidak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.